Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah Ministry Surgawi Kristus. Pembacaan Alkitab kita ambil dari Ibrani pasal 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat pelayanan atau ministry yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Kemudian kita lanjutkan Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ministry pelayanan Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru dibagi menjadi dua bagian, yaitu ministrinya di atas bumi dan ministrinya di dalam surga. Di dalam ministrinya di atas bumi, melalui inkarnasi, penghidupan insani, kematian dan kebangkitan, Tuhan sepenuhnya menggenapkan pekerjaan penebusan. Inilah sebabnya Kristus duduk setelah kenaikannya, istirahat di sebelah kanan Allah. Namun Kristus juga memiliki suatu pekerjaan yang besar dari tingkat-tingkat langit. Dia memiliki ministry surgawi. Ketika Stefanus dilempari dengan batu, dia menatap ke langit dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di dalam Wahyu 2 ayat 1, Yohanes melihat Tuhan berjalan di tengah-tengah 7 kaki dian emas. Dalam Wahyu 5 ayat 6, dia melihat Tuhan sebagai domba berdiri di tengah-tengah tahta. Jangan mengira bahwa Kristus sedang duduk di tingkat-tingkat langit tanpa melakukan apa-apa. Dia sangat aktif di dalam ministry surgawinya. Setelah dilantik ke dalam jabatan, dia memiliki tugas-tugas yang sangat penting. Ada 3 jabatan terbesar yang dipikul oleh Kristus. Yaitu pertama, penguasa atas raja-raja di bumi. Kemudian kepala atas segala yang ada bagi gereja. Dan kemudian terakhir, dia adalah imam besar agung kita. Yang pertama, Kristus sebagai penguasa. Sebagai penguasa atas semua raja, Kristus sedang mengatur administrasi. Dia sedang mengendalikan dan menata semua pemerintahan dan kejadian di bumi ini. Tujuan pengaturan ini tidak diragukan lagi adalah untuk penyebaran Injil. Melalui mempelajari sejarah dunia, kita dapat melihat bahwa jalur dari kejadian-kejadian telah ditata untuk penyebaran Injil. Kalender kita yang digunakan di seluruh dunia adalah berdasarkan pada kelahiran Kristus. Ini menyatakan bahwa mereka berada di bawah pengaturan pemerintahan Kristus. Kristus kita adalah penguasa atas seluruh bumi untuk penyebaran Injilnya. Kemudian yang kedua, Kristus sebagai kepala. Di samping kedaulatannya atas bangsa-bangsa, Kristus juga menjalankan kekepalaannya sebagai kepala atas segala sesuatu bagi gereja. Dia bekerja untuk mendapatkan bejana-bejana pilihannya. Kitab Kisah Para Rasul menunjukkan kepada kita berapa banyak yang diperbuat Kristus yang telah naik untuk mendapatkan Saulus, yang disebut Paulus. Itu bejana yang penting sekali untuk pergerakan Allah di bumi. Jangan mengira keselamatan kita adalah suatu perkara yang kecil. Keselamatan itu genap dikarenakan Tuhan Yesus menjalankan kekuasaannya. Dia mengatur supaya kita dilahirkan di negara yang tepat, di kota yang tepat, keluarga yang tepat.
Pada suatu hari dia mengatur supaya kita berada pada suatu tempat tertentu. Kemudian Anda bertobat, kemudian Anda percaya dan diselamatkan. Di dalam kedaulatannya kita diselamatkan. Yang ketiga, Kristus sebagai imam besar kita. Kristus yang telah naik juga sedang melayani keperluan batiniah kita. Di dalam perjanjian lama, imam besar melayani Allah atas nama umatnya. Ibrani 4 ayat 14-15 memberitahu kita bahwa Kristus adalah imam besar kita yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena Kristus telah menjadi manusia, dia secara menyeluruh mengetahui titik kelemahan dan problem-problem kita. Tetapi dia juga adalah Allah yang tersusun berdasarkan kuasa hayat yang tidak dapat binasa. Oleh karena itu, Ibrani 7 ayat 25 berkata bahwa dalam situasi apapun dia sanggup merawat kita dan menyelamatkan kita sampai pada kesudahannya. Kita dapat menikmati hasil doa Kristus sebagai imam besar bagi kita. Ini tidak pernah berhenti. Kita dapat memiliki banyak pengalaman, diingatkan, dihibur, dikuatkan, bahkan dipikul oleh imam besar kita. Semua pekerjaan Kristus di dalam ministry surgawinya adalah supaya dia dapat melaksanakan tujuan kekal Allah yang besar. Namun tanpa kerjasama kita, Kristus yang telah naik hanya mampu berbuat sedikit. Dia adalah kepala kita, tetapi kita adalah tubuhnya. Di atas bumi, dia dapat bergerak hanya melalui kita, anggota-anggotanya. Ini adalah suatu perkara yang sangat serius. Kristus memerlukan kerjasama kita. Dia damba semua manusia diselamatkan. Tetapi dia tidak dapat menyelamatkan mereka kecuali jika kita berbicara kepada mereka. Di dalam hal ini, Allah yang perkasa tidak dapat berbuat apa-apa kecuali jika kita bekerja sama dengan Dia. Betapa tanggung jawab yang besar, tetapi merupakan suatu hak yang istimewa. Kita adalah VIP di alam semesta ini. Kita harus setia untuk menjadi orang yang membiarkan Allah bergerak di bumi untuk penggenapan tujuan kekalnya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk penebusan-Mu. Hari ini Engkau masih melaksanakan ministry surgawi-Mu sebagai penguasa, sebagai kepala dan imam besar bagi penggenapan tujuan kekal-Mu. Kami mempersembahkan diri untuk bekerja sama dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.